Halo kawan Kaliber, awal pekan ini semoga Anda semua sehat dan semangat tentunya. Masih bersama kami Kaliber Kupasan dan Analisa Berita bersama Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di awal minggu ini, hari Senin. Kita akan mengupas, menganalisa berita-berita terkini dari dunia perpolitikan Indonesia. Hari ini ya, kita bahas apa, Mas? masih Pilkada Jakarta, Mas. DKJ, daerah khusus Jakarta atau daerah kagak jelas. Udah Meskipun mulai jelas nih, udah ada satu yang pasti calonnya. ya, tapi ada tangan dewa yang nanti yang bisa menentukan dan mengubah semuanya, Mas. Ini Nah, lagi ini juga berita ini. dewanya ini yang kita sulit melawan lah. Yang bisa melawan hanya rakyat, dan itu tergantung dari rakyat yang memang mau melawan atau justru malah pasrah. Ya, kita juga nggak tahu berapa jumlah dewa nih. Satu, dua, atau dewa 19. Belum tahu kita. Saya ambil dari CNN Indonesia, Mas. Ya, Anies soal lawan Ahok hingga RK di Pilgub DKI. Kembali ke rakyat. Gitu. RK itu Ridwan Kamil ya. Anies Baswedan mengaku cukup percaya diri menghadapi Basuki Cahayapurnama alias Ahok hingga Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Pada akhirnya pilkada itu kembali kepada rakyat, bukan kepada siapa calonnya, kembali kepada rakyat. Toh yang memutuskan adalah rakyat Jakarta, ujarnya kepada wartawan. Anies juga enggan berbicara lebih jauh ihwal siapa sosok lawan terberatnya di pilkada mendatang. Meski hasil survei menyebutkan nama Ahok, Ridwan Kamil, hingga Kaisang Pangarep berpotensi maju di DKI Jakarta. Dia mengklaim saat ini jauh lebih penting untuk bertemu dan mendengarkan keluhan dari masyarakat terkait persoalan yang ada di DKI Jakarta. Apalagi kata dia, saat ini tahapan Pilkada 2024 belum resmi dimulai, sehingga belum dapat dipastikan siapa saja yang akan ikut dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Pertama, kita belum masuk di masa kampanye. Kita juga belum tahu siapa saja yang nanti akan berada di dalam pilkada. Jadi fokus saya sekarang adalah soal masalah yang dihadapi warga dan bagaimana program yang dulu dirasakan manfaatnya itu kembali dirasakan, imbuhnya. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali muncul ke panggung politik. Nama Ahok masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta. Pada survei Litbang Kompas, Ahok menempel Anies di posisi kedua. Elektabilitasnya menyentuh 20%. Ia unggul atas sejumlah nama top seperti Ridwan Kamil 8,5% dan Erick Thohir 2,3%. Jadi masih tentang rivalitas Anies Baswedan dan Ahok. Karena Ahok ini menyodok terus ini namanya di survei. Ya Mas. ya. Jokowi Kalau Ahok bukan. kondisi kalau kondisi hari ini ya Mas Anies lah yang paling pede ya, karena Ya. satu, beliau yang sudah dipastikan dapat tiket, walaupun baru dari dua partai, tapi sudah cukup untuk maju ke Jakarta. Bahkan sudah mulai ada partai-partai yang tadinya tidak mendukung beliau berada di koalisi Indonesia Maju, contoh Partai Amanat Nasional ya, PAN itu sudah bahkan memberikan sinyal-sinyal untuk mendukung Mas Anies, karena ada beritanya juga, walaupun diberikan Syarat. prasyarat, Mas. Syaratnya itu boleh untuk didukung oleh PAN, tetapi cawagupnya harus Mbak Sita Anjani. Itu persyaratan dari PAN ya. Itu Tapi yang siapa tadi lagi kan orang juga nggak tahu ini siapa lagi kita. Mbak Sita Anjani itu eh, adalah putri dari Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang saat ini beliau menjadi anggota DPRD Jakarta gitu. Jadi jadi memang kader PAN lah yang belum lama sempat viral sih berita beliau itu masalah kopi dan eh,
berganti penampilan juga itu Ya. sempat viral lah. Tapi Mbak Sita Anjani ini anak muda lah, anak muda, jadi bisa mewakili generasi Z, generasi milenial lah kan, sebagai pemilih terbesar ya. Nah ini kita lihat lah, karena di sisi lain kan PKS juga tetap bersikeras untuk Mas Anies itu apa berpasangan dengan Pak Sohibul Iman yang tidak memberikan syarat, bahkan ya mengatakan Pak Anies bebas milih cawagupnya siapa siapa aja asal jangan dari Nasdem, itu malah partai Nasdem sendiri kan. Itu kan sebetulnya agak agak menyindir PKS sebetulnya. Kalau kalau apa untuk yang ngusung aja nggak usah kasih syarat-syarat kan, kan ada ucapan seperti itu ya. Ya, jadi partai-partai lain ini sudah juga memberikan sinyal-sinyal, karena juga berdasarkan berbagai survei, termasuk survei Litbang Kompas yang sudah pernah kita bahas juga, posisi Pak Anies itu surveinya yang paling tinggi. Nah, di nomor duanya adalah Pak Basuki Cahayapurnama, Pak BTP. Tapi sampai hari ini kan belum pasti juga. Ini memang ada satu hal yang cukup mengejutkan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu ya. Kan sampai hari ini pemilu legislatif DPR RI 2024 itu pemenangnya masih PDIP, walaupun angkanya turun jadi 17% ya. Kalau 2019 kan 20%. Makanya bisa mengusung eh, calon presiden sendiri. Nah, tapi di 2024 ini menang 17%, tapi sampai hari ini tuh di Pulau Jawa PDIP belum punya calon-calon kepala daerah yang memang akan dimajukan gitu. Belum ada kepastian, bahkan sebagian besar itu nggak muncul sebagai calon kuat. Ini agak anomali, agak aneh nih kan gitu. Ini apakah memang eh, ada upaya untuk apa ya mengkerdilkan atau memotong PDIP, atau justru karena ini respon dari rakyat yang mungkin selama 10 tahun belakangan PDIP menang itu lupa kalau mereka adalah partai wong cilik kan gitu. Lupa ngurusin wong cilik kan. Nah, ini bisa jadi. Nah, kita lihat nih, karena anomali sekali di Jakarta memang ada nama Basuki Cahayapurnama di posisi kedua di bawahnya Mas Anies Baswedan. Tapi kan tidak segera dideklarasikan atau diumumkan kalau memang yang akan maju adalah Pak Basuki Cahayapurnama, karena juga PDIP nggak bisa sendiri kan, harus berkoalisi dengan partai lain. Sepertinya yang mungkin berkoalisi ini tinggal PKB. Ya, tapi kita nggak tahu lah akan seperti apa. Jadi PDIP harus berkoalisi, dan yang paling mungkin berkoalisi sekarang dengan PKB. Yang lain agak agak berat nih untuk berkoalisi. Banten itu malah sepertinya juga yang tadinya digadang-gadang itu Rano Karno, itu sepertinya tidak tidak mungkin Rano Karno yang maju, karena yang sekarang mungkin itu diusung itu adalah Bu Airin di sana, kader Golkar yang juga aneh nih kan gitu. Ini kader Golkar memenangkan Pak Prabowo di Banten, tim pemenangan kan, ketua tim pemenangan Banten kan Bu Airin ini. Tapi justru tidak didukung oleh Gerindra, tidak didukung oleh partai-partai di KIM, Koalisi Indonesia Maju.
Yang didukung kan malah apa, pasangan lain ya, antara Sony Dimyati itu kan. Nah, ini yang agak aneh di Banten, sehingga kalau kalau nanti yang berpasangan adalah Bu Airin dan kader PDIP, nggak mungkin Pak Rano Karno, karena Rano Karno sudah pernah menjadi gubernur, nggak bisa jadi wakil gubernur gitu. Tapi belum ada nih calonnya. Jawa Tengah pun yang kandang banteng sampai hari yang sebetulnya PDIP bisa mengusung calonnya sendiri, ini pun belum belum ada. Belum ada calon kuat ya. Kalau di survei itu malah nama Bambang Pacul yang muncul lah, walaupun masih jauh di bawah Kaisang, di bawah Pak Lutfi, di bawah yang lain lah gitu. Nah, kemarin muncul nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, tapi kita nggak tahu juga, itu juga digadang-gadang untuk disumut. Ya, kita belum tahu lah ini hasilnya gimana. Jawa Timur pun yang selama ini khususnya Surabaya dan ada beberapa daerah lain yang PDIP-nya kuat, itu juga nggak muncul mas calonnya nih. Yang paling kuat adalah Bu Khofifah. Nah, balik lagi kita bicara Jakarta, ini sepertinya akan last minute nih, apa langkah PDIP kalau dia tidak didahului oleh misalnya PKB bergabung ke koalisi lain. Kalau PKB bergabung ke koalisi lain, bisa jadi malah PDIP itu harus ikut salah satu koalisi. Yang kita takutkan itu justru malah nanti Jakarta itu bisa bisa juga hanya karena misalnya Pak apa Kang Emil, Kang Ridwan Kamil itu milih untuk di Jawa Barat yang lebih pasti, ya ini bisa jadi lawannya Mas Anies nih bisa kotak kosong nih. Bisa kan gitu. Ini semua tergantung dari Pak Prabowo sebetulnya. Pak Prabowo ini belum belum menunjukkan arah atau keinginan beliau itu seperti apa. Sejauh ini sepertinya memang masih dibebaskan, beliau tidak mau menunjukkan preferensinya ya. Walaupun kalau kita lihat dari juru bicaranya Pak Prabowo, Bang Daniel Anzar Simanjuntak itu sudah mulai menyerang Mas Anies kan begitu dalam hal bicara. Em, Sama sih dengan saya katakan ya, memang harus diluruskan seorang gubernur itu tidak bisa dijadikan eh, oposisinya presiden. Secara aturan itu berada di bawah presiden, kepanjangan tangan presiden. Jadi juga kampanyenya jangan seperti itu. Itu kan, tapi kan terlihat sepertinya ada jarak antara Bang Daniel Azhar ini. Apakah itu mewakili suara Pak Prabowo, suara Gerindra, atau dari pribadi? Kita belum tahu. Tapi yang muncul di di tweetnya Bang Daniel Azhar itu menunjukkan kalau ketidaksukaannya beliau terhadap Mas Anies maju sebagai gubernur Jakarta, ya kan? Ini eh, dan wajar juga sih, karena kalau kita lihat Gerindra, apa kader-kader Gerindra itu kan juga merasa dikhianati oleh Mas Anies ya, karena merasa waktu 2017 itu didukung habis-habisan, tetapi kenapa di 2024 ini justru eh, melecehkan Pak Prabowo, kan kan itu bahasa mereka ya, dengan cara waktu berdebat capres dan lain sebagainya. Gitu Mas, ini Ya, kondisi hari ini. ya, Mas. Sebetulnya kalau lihat angka survei itu PDIP itu harusnya ya agak-agak pede lah mengajukan nama Ahok sebagai cagup DKI ya. Tapi sekali lagi ya, kita pernah bahas ini ada cacat sejarah gitu ya, dosa masa lalu yang diperbuat Ahok ini. Jadi kayaknya PDIP yang gampang atau ragu untuk memajukan nama Ahok di pilkada. Makanya ini sebetulnya sayang-sayang karena Ahok itu biar bagaimanapun juga punya masa militan, masa fans beratnya di Jakarta ini. Dan saya kira PKB itu bisa menjadi alternatif untuk
apa ya, sedikit menepikan dosa masa lalu Ahok, karena ini dosa masa lalunya Ahok itu kan soal penistaan agama Islam ya, Al-Maidah itu waktu itu. Nah, dengan masuknya, dengan bergabungnya PKB itu mungkin bisa menetralisir itu kali. Jadi apa Apa yang info apa yang Mas Indra dapatkan soal pendekatan antara PDIP dengan PKB untuk mengusung Ahok ini? eh, justru itu yang tadi saya katakan kan, problem besarnya adalah untuk memajukan kadernya PDIP, siapapun itu, mau Pak BTP, mau Pak Andika, atau misalnya Bang Masinton misalnya, atau siapapun lah, kader PDIP untuk maju di kontestasi Pilkada Jakarta ini, PDIP itu nggak bisa sendiri. Jadi memang harus ada lobby-lobby, harus ada negosiasi dengan partai lain. Nah, pilihannya ini kan semakin sedikit, Mas. Pilihannya semakin sedikit. Kalau kemarin itu ada wacana juga kan, PDIP itu akan mengusung Anies Baswedan. Salah satu nama itu bahkan yang muncul kan itu. Kita juga Nah, ya. juga bahas kan, relawannya Mas Anies itu juga bahkan datang ke sana minta minta PDIP ngusung. Dan Mbak Puan juga sudah mengatakan menarik juga gitu. Jadi sebetulnya secara pragmatisme ada keinginan juga untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi kan keduluan sama PKS, bahkan keduluan dengan Nasdem sekarang. Nah, pertanyaannya apakah akan masih ke sana atau ngusung kadernya sendiri? Nah, kalau ngusung kadernya sendiri, ya tadi Mas, negosiasi itu dengan partai lain yang pilihannya semakin sedikit. Untuk misalnya PDIP berkoalisi dengan PSI gitu kan, kayaknya hampir nggak mungkin nih, apalagi PSI representasi dari Pak Jokowi kan. Itu yang sekarang hubungannya kita lihat tidak mesra seperti dulu. Berkoalisi dengan Gerindra misalnya, itu juga kayaknya tipis kan. Berkoalisi dengan PAN, berkoalisi dengan Golkar, itu juga kita kita belum melihat bahkan ada arah ke sana. Nah, sekarang tinggal kemungkinan besarnya koalisinya dengan PKB. Pertanyaannya adalah, PKB tadi mau nggak kalau mengusungnya nama Basuki Cahayapurnama? Kemungkinan menangnya ada, kan elektabilitasnya nomor 2 kan gitu. Tapi tadi juga harus menjadi pertimbangan apakah memang peristiwa 2017 yang dianggap sebagai penistaan agama itu akan dimaafkan oleh warga Jakarta misalnya. Atau sebaliknya justru warga Jakarta melihat kalau nggak bisa lagi menggunakan politik identitas, politisi agama di ini, karena mau mendorong lagi eh, Pak BTP itu kan juga bisa muncul seperti ini. Nah, kita pantau saja terus, Mas. Ini akan ada berita-berita yang mengejutkan, ya. Tapi yang jelas kita melihat posisi PDIP ini jangan cuma Jakarta, Mas. Kita lihat kondisi di kota-kota besar atau provinsi besar seperti ya Jakarta sendiri, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, yang sampai hari ini kita belum lihat ada calon kuatnya, Sumatera Utara, ya kan? Itu yang harusnya menjadi kantong-kantong kekuatan besar PDIP ini belum muncul. Ini ada apa? Ini pertanyaan besar kan, ada apa sebetulnya? Nah, ini terus yang harus kita kepoin, kita pantau, makanya kawan Kaliber, masyarakat Indonesia, eh, lihat terus YouTube Kaliber, ya kan? Karena kita akan, begitu ada berita yang muncul tentang ini, kita akan bahas, kita akan kupas. Ya, itu kawan kaliber. Jadi nama-nama yang beredar sekarang, bahkan nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta itu belum fix 100%, karena masih ada tangan-tangan dewa yang akan ikut cawe-cawe di situ. Jadi semuanya masih berubah, bisa dengan sangat cepat perubahan itu. Gitu. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber.
Sampai jumpa. Sampai jumpa.